And as I say, as we're talking, I will just say, and we're not going to show this live because we don't show this live, but I do see interceptors going up from where I can say, we just saw one go up there. We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But I've not seen it intercept anything. Okay, now we hear the sirens. So here's what we're going to do, everyone. Sirens, and you saw that interceptor. It didn't intercept anything, but we have things coming in, so we are going to just unmic. Dan, why don't you take your mic off? And then go downstairs? Yep, I'm going to show you exactly where we go. All right? That's pretty dramatic. We do need to move pretty quickly, Yeah. but... 一号人，看天上，一号人，看天上，哇，看天上什么来了？大雁来了，哇！ Perjuangan Iran merontohkan rezim keji Donald Trump dan Benjamin Netanyahu masih berlangsung. Kekuatan negeri Paremullah masih sulit di-take-down oleh Amerika Serikat dan Israel. Iran sudah mulai meluncurkan senjata-senjata rahasia mereka, seperti rudal Horamsar 4, Fatah 2, sampai Heber-Shekan. Dan Tel Aviv kembali menjadi taman bermain bagi Iran. Jantung kehidupan Israel ini dibombardir tanpa ampun oleh IRGC. Bahkan Iron Dome yang dilabeli sebagai sistem pertahanan udara tercanggih di dunia ternyata tidak berdaya menghalau rudal-rudal Iran. Belum cukup hanya menghancurkan kota, IRGC kini masuk ke manuver pelenyapan Trump dan Netanyahu. Kepala dua pemimpin AS dan Israel ini akan menjadi target operasi True Promise 4. Iran sungguh beruntung diberkahi oleh orang-orang pemberani yang tidak gentar sedikit pun menantang maut untuk menghancurkan kebiadaban Amerika Serikat dan Israel. Bagaimanakah brutalnya serangan terbaru Iran merontohkan mental Amerika Serikat dan Israel? Kondisi Israel semakin terlihat seperti neraka. Propaganda yang dimainkan Israel dan Amerika Serikat punya pengaruh yang begitu kuat. Bahkan kedua negara ini berhasil menyebarkan berbagai kebenaran palsu di sosial media. Salah satunya menyembunyikan kehancuran akibat serangan Iran. Ya, media-media barat seperti sudah disetir untuk menahan semua kabar buruk yang menimpa Israel dan AS. Buktinya terlihat jelas dari video siaran media CNN International. Reporter mereka yang bernama Erin Burnett sempat bertugas meliput keadaan Israel pada 5 Maret lalu. Di tengah-tengah liputan mendadak muncul berbagai rudal Iran di atas mereka. And as I say, as we're talking, I will just say, and we're not going to show this live because we don't show this live, but I do see interceptors going up from where I can say, we just saw one go up there. We're not showing you that because we're not going to show, the Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor. But I've not seen it intercept anything. Okay, now we hear the sirens. So here's what we're going to do, everyone. Sirens, and you saw that interceptor. It didn't intercept anything, but we have things coming in, so we are going to just unmic. Dan, why don't you take your mic off? And then go downstairs? Yep, I'm going to show you exactly where we go. All right? That's pretty dramatic. We do need to move pretty quickly, but... Ekspresi Erin sebenarnya sangat panik karena menyaksikan secara langsung bagaimana rudal-rudal itu menembus Iron Dome Israel yang disebut sangat canggih. Bagian menariknya muncul saat Erin bilang ia tidak boleh menunjukkan betapa ngerinya rudal-rudal Iran tersebut. Pemerintah Israel melarang mereka merekamnya. Berikutnya Israel juga tidak mengabarkan berapa jumlah korban meninggal dunia di perang kali ini. Kita sengaja tidak diberikan informasi tersebut karena bisa merusak citra kuat Israel di mata dunia. Dan kita akan sering melihat judul-judul berita seperti artikel berikut. Media Berita 1 mengutip laporan dari layanan darurat Israel usai serangan Iran ke Tel Aviv kemarin. Dan mereka dengan percaya diri menyebut tidak ada korban jiwa yang jatuh. Berbeda jauh dengan Iran yang selalu mengupdate jumlah korban jiwa dari pihak mereka.
Laporan terbaru menyebut sudah lebih dari 1.000 orang gugur akibat kejahatan perang Israel dan AS. Bahkan beredar di sosial media sebuah tanah lapang di kota Minab, Iran kini berubah menjadi kuburan massal. Berdasarkan liputan Reuters, kuburan tersebut akan digunakan untuk para siswi sekolah yang berpulang akibat serangan Israel pada 28 Februari lalu. Inilah alasan utama kenapa Iran tidak ingin berhenti untuk terus menghancurkan Israel. Mereka sudah muak melihat propaganda busuk negeri Zionis. Serangan terbaru Iran benar-benar membawa malapetaka untuk Israel. Dilaporkan IRGC baru saja meluncurkan rudal-rudal rahasia mereka yang dilepas dari Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Rudal Fatah 2 yang belum pernah digunakan sejak hari pertama perang akhirnya diluncurkan oleh IRGC. Sebagai informasi, senjata ini adalah misil dengan pendorong hypersonic yang dapat melesat hingga 5 kali kecepatan suara dengan kemampuan manuver tinggi. Rudal Fatah 2 sudah berhasil menghancurkan kedutaan besar AS di Riyadh, Arab Saudi. Penduduk Zionis sempat ketakutan sekaligus takjub saat melihat kumpulan rudal Fatah 2 melintas di atas langit Israel. IRGC juga sudah mulai menggunakan rudal Heber-Sekan ke pusat kota Tel Aviv. Gelombang serangan Iran benar-benar membuat Tel Aviv terjaga selama 24 jam. Ledakan besar terdengar di mana-mana, sirine keamanan Iron Dome berbunyi keras sepanjang malam. Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa Tehran telah menembakkan rudal terhadap target di jantung Tel Aviv. Namun klaim ini langsung dibantah oleh militer Israel. IDF menyebut rudal-rudal Heber-Sekan milik IRGC itu berhasil diintersep oleh Iron Dome. Lantas, klaim siapa yang lebih benar dari berita tersebut? Sudah jelas dari stasiun televisi pemerintah Iran lebih dapat dipercaya. Karena fakta di lapangan membuktikan Tel Aviv memang hancur lebur akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing-puing. Video reruntuhan gedung-gedung tersebut masih belum ada apa-apanya dibanding rekaman berikut ini. Kami sudah memverifikasi kebenaran video tersebut, dan itu memang rekaman yang terjadi di Tel Aviv pada Kamis malam waktu setempat atau Jumat kemarin. Kita bisa melihat rudal-rudal rahasia Iran yang selama ini ditahan dengan mudahnya menembus Iron Dome. Sekarang Israel sudah tidak bisa menyembunyikan kehancuran mereka. Media-media barat mulai berani untuk meliput keadaan Tel Aviv yang rusak parah. Salah satunya Reuters yang mengabadikan berbagai potret kehancuran hebat di wilayah Israel. Dalam gambar ini kita bisa melihat ledakan rudal Iran di Tel Aviv bukan kaleng-kaleng. Berikutnya gedung-gedung pencakar langit di kota ini juga diledakkan tanpa ampun. Rudal-rudal Iran yang menghasilkan api yang mengepul seperti jamur raksasa di gedung-gedung Tel Aviv. Bukan hanya di Tel Aviv, kehancuran juga menimpa kota lainnya seperti Bnei Brak. Kita bisa melihat mobil-mobil warga Zionis rusak parah akibat terbakar hangus. Sementara di kota Yerusalem, ledakan rudal Iran bisa menciptakan lubang raksasa di jalanan. Serangan Iran benar-benar brutal dan lebih mengerikan dampaknya dibanding perang tahun lalu. Negeri Paramola seperti ingin menghancurkan Israel sampai ke akar-akarnya. Pengamat perang dari Barat sudah memberikan peringatan kepada AS dan Israel. Jika Iran bisa menggunakan rudal-rudal seperti Fatah 2, Heber-Sekan atau Khorramshahr 4 secara masif, maka kiamat akan mendatangi AS dan Israel. Jutaan dendam kepada negeri Zionis yang selama ini ditahan oleh Iran sekarang dilampiaskan tanpa ampun. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sudah memberikan ultimatum. Negaranya tidak akan mengambil jalur negosiasi lagi dengan AS maupun Israel. We are not asking for a ceasefire. And we don't see any reason why we should negotiate with the US. When we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us. And there is no request for the negotiation with the US from us. No, we are waiting for them. You were waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Bagi Iran, sekarang yang tersisa hanya perang sampai darah penghabisan.
Gencatan senjata tidak akan pernah muncul di pikiran para elit IRGC dan petinggi pemerintah Iran. Hal ini juga ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh. Prioritas Iran adalah memberikan perlawanan maksimal kepada agresor. Saat ini warga negara saya terus-menerus dibombardir oleh Amerika dan Israel. Teheran terus-menerus diserang. Dan kita tidak punya pilihan selain melawan hingga peluru terakhir yang kita miliki dan hingga tentara terakhir yang kita miliki, ungkap Khatibzadeh. Negeri para mullah sungguh beruntung diberkahi oleh orang-orang pemberani yang tidak gentar sedikit pun menantang maut untuk menghancurkan kebiadaban Amerika Serikat dan Israel. Celana pendek buat gym ini lagi diskon beli 1 gratis 1. Buruan cek linknya sebelum kehabisan. Iran memulai operasi penyiapan Trump dan Netanyahu. Strategi perang Iran benar-benar membuat Amerika Serikat dan Israel berpikir keras. Strategi tempur Iran melampaui ekspektasi Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Dan sekarang dua elit pemimpin AS dan Israel ini akan menjadi target operasi True Promise 4. Ya, nyawa Trump dan Netanyahu sedang dibidik oleh IRGC. Hal ini sudah dikonfirmasi setelah muncul fatwa atau putusan agama dari pemerintah Iran untuk menargetkan Trump dan Netanyahu. Kemudian fatwa tersebut semakin disorot usai muncul komentar dari mantan Menteri Luar Negeri Iran, yakni Manouchehr Mottaki. Ia telah memuji sebuah fatwa atau putusan agama untuk menyiapkan Trump dan Netanyahu. Laporan Fox News menyebut Mottaki mengapresiasi seruan untuk menghabisi dua penjahat perang ini. Ex-Menteri Luar Negeri Iran yang menjabat dari 2005 sampai 2010 ini mendesak agar seruan agama tersebut segera dijalankan. Negeri para mullah memakai taktik jenius yang sukses mengelabui pasukan AS dan Israel. Bahkan militer kedua negara tersebut sampai tertipu dengan trik sederhana tapi dampaknya luar biasa. IDF sempat merilis video yang menunjukkan serangan udara terhadap sejumlah helikopter Mi-17 milik Iran. Jika dilihat sekilas, nampak beberapa unit helikopter Mi-17 berhasil diledakkan. Namun tahukah kalian kalau semua itu hanya tipuan cerdas dari Iran? Jadi IRGC mengelabui IDF dengan melukis siluet atau gambar helikopter Mi-17. Seolah-olah kendaraan tempur buatan Rusia itu adalah helikopter sungguhan yang sedang parkir di landasan. Taktik ini dikenal dengan teknik anamorfik 2 dimensi. Strategi serupa juga pernah digunakan oleh militer Rusia saat mengelabui pasukan AS di perang melawan Ukraina. Strategi cerdas ini bukan cuma bikin militer Israel ditertawakan karena bertindak bodoh, tapi mereka juga sukses membuat mereka rugi jutaan dolar AS. Dalam serangan tersebut, Israel menggunakan rudal Hermes 450 yang biaya produksinya mencapai 2 juta dolar AS atau setara dengan 33 miliar rupiah untuk satu unitnya. IRGC juga memainkan manuver yang membuat Paman Sam dan negeri Zionis terkejut. Mereka segera membuat status darurat perang di perairan Selat Hormuz. Jalur perdagangan minyak paling vital di dunia ini adalah kartu as andalan Iran. Lewat Selat Hormuz, Iran memainkan strategi diplomasi tingkat tinggi yang akan menimbulkan efek berantai. Jika mereka menutup Selat Hormuz, maka kapal-kapal yang mengangkut minyak akan tertahan, imbasnya cadangan minyak di berbagai negara bakal stuck alias tidak bertambah. Sejak hari Minggu lalu, penasihat senior IRGC Ebrahim Jabari mengatakan Selat Hormuz telah ditutup, kapal apapun yang melintas di perairan ini akan diserang. Selat telah ditutup, siapapun yang mencoba melintas IRGC dan Angkatan Laut Reguler Iran akan membakar kapal-kapal tersebut, kata Jabari dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Al Jazeera. Dampak dari penutupan Selat Hormuz begitu masif bagi negara-negara lain yang tidak ikut berperang. Pasalnya, harga minyak dunia langsung meroket hingga lebih dari 15%. Indonesia sendiri sudah merasakan dampak dari dibatasinya lintasan Selat Hormuz. 2 kapal tanker Pertamina dilaporkan tertahan dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI di Teheran tengah melobi pemerintah Iran. Lobi dilakukan agar kapal milik Pertamina agar bisa melintasi Selat Hormuz. Negara-negara Asia disebut menjadi yang paling terdampak dari keputusan Iran ini. Berdasarkan data Kepler, rata-rata volume ekspor BBM yang melewati Selat Hormuz menuju Asia sebesar 1,2 juta metrik ton per bulan, atau sekitar 246.000 barel per hari.
Dari angka tersebut ada sekitar 70% pasokan untuk Asia Tenggara. Secara keseluruhan, ekspor BBM melalui Selat Hormuz mencapai sekitar 3,7 juta ton per bulan. Sepanjang memanasnya konflik AS dan Iran, tercatat aktivitas lalu lintas kapal tanker menurun hingga 90%. Ketika sebagian besar kompleks sulfur tinggi global bergantung pada satu titik rawan, bahkan gangguan transit sebagian pun dapat dengan cepat memperketat keseimbangan dan memperkuat volatilitas bahan bakar kapal, kata analis Kepler, Sumitri Tolia. Hal ini membuat negara-negara di benua Asia kompak mengambil sikap untuk membela Iran. Kita sudah melihat statement resmi dari China, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Korea Utara yang mengancam Amerika Serikat dan Israel. Negara-negara tersebut telah menyatakan dukungannya untuk Iran. Bukan cuma aliansi Asia, negara-negara Arab juga mulai berpikir untuk terus membantu AS dan Israel. Miliarder terkemuka Uni Emirat Arab, Khalaf Ahmad Al-Habtur, baru saja menerbitkan surat terbuka kepada Trump. Statement dari tokoh penting di negeri 7 Emirat ini sangat brutal. Siapa yang memberi Anda wewenang untuk menyeret wilayah kami ke dalam perang dengan Iran? Siapa yang memberi Anda izin untuk mengubah wilayah kami menjadi medan perang? Al-Habtur adalah tokoh penting, miliarder, mantan diplomat, dan suara politik yang vokal di Teluk. Ketika dia berbicara, para pemimpin UAE mendengarkan. Seruan Al-Habtur ini bisa menjadi pemicu kesadaran massal negara-negara Arab, kalau selama ini mereka telah salah mengambil posisi untuk melindungi kepentingan AS dan Israel. Bahkan tentara IDF alias militer Israel sendiri sudah muak dengan rezim Netanyahu. Sebuah video amatir beredar dan menghebohkan jagat sosial media saat seorang tentara menyerang Netanyahu. Ia berteriak kepada sang Perdana Menteri untuk menghentikan perang. Tentara tersebut sudah muak dengan semua ambisi gila dan biadab yang diinginkan oleh Netanyahu. Sneakers serbaguna dari Lido ini lagi turun harga cuma 80 ribuan. Dengan serangan balasan Iran yang terus menghantam Israel dan Amerika Serikat, kapan kita bisa melihat Donald Trump dan Benjamin Netanyahu tumbang?